Atlet itu rata-rata tulangnya elastis. Dan juga aku bukan atlet, aku mantan atlet. Di situ gue ngerasa dada gue sesak banget, nggak tahu kenapa. Gue nggak paham apa yang lagi gue rasain, tapi gue ngerasa kayak susah napas gitu. Untungnya sebelum hal buruk terjadi, guru gue ngepergok gue sama si cewek dan nyuruh kita buat masuk ke dalam. Singkat cerita, gara-gara kejadian itu, gue sama si cewek jadi sering banget tuh ngobrol di sekolah. Dan ya gara-gara kejadian itu, orang-orang banyak yang ngira tuh kalau gue sama si cewek ini pacaran. Padahal mah boro-boro itu cewek mau pacaran sama gue, cowok yang banyak minusnya kayak gue gini. Singkat cerita, pas di hari pentas seninya, awalnya acaranya mulus-mulus aja tuh. Sampai temen gue yang jadi MC juga tiba-tiba asmanya kambuh dan dia nggak bisa lanjutin ngebawa acaranya lagi. Di situ guru sama teman-teman gue panik karena mereka nggak yakin kalau gue bisa ngegendong acaranya sendirian doang. Di situ gue percaya banget sama hasil latihan gue. Jadi gue ngomong gini, tenang aja bu, Rena bisa. Belum juga gue kelar ngomong, tiba-tiba si cewek nyeletus, biar aku aja bu yang nemenin si Rena. Belum juga guru gue ngejawab, si cewek ini udah narik gue balik ke stage dan ngelanjutin acaranya. Dan di luar dugaan gue sama si cewek ini rupanya kimisinya dapat banget, kayak seolah-olah kita udah latihan berbulan-bulan. Padahal faktanya gue sama dia ini pertama kali ngebawa acara bareng. Di situ yang awalnya gue udah kagum sama dia, jadi makin kagum. Karena ya selain atletis, rupanya dia juga jago public speaking. Singkat cerita, acaranya berakhir mulus, semulus-mulusnya. Tapi apa sih yang awalnya ngira gue pacaran sama si cewek itu cuma teman sekelas gue doang, sekarang satu sekolahan sama guru-guru juga saling nge-shipin gue sama si cewek. Di situ gue minder parah. Kan ya gue siapa anjing, cowok seampas gue ini disandingin sama cewek 10/10 kayak dia. Jadinya sejak hari itu gue mulai tuh improve diri gue. Gue yang awalnya malas belajar, gue mulai tuh serius belajar. Dan ya alhasil pas terima rapor, gue yang awalnya ranking 26 tiba-tiba meranjak ke 5 besar. Itu bener-bener pencapaian gue banget. Jadi gara-gara hal itu, gue jadi makin percaya diri. Gue mulai tuh kan ngedeketin si cewek ugal-ugalan. Tapi kayaknya itu keputusan yang gak masalah, karena semakin gue ngedeketin si cewek, dia kayak ngejauh gitu. Dan ya setelah beberapa bulan gue ugal-ugalan, akhirnya gue mutusin buat berhenti deketin dia. Gue berhenti ngobrol sama dia dan juga berhenti merhatiin dia. Meskipun dia beberapa kali lewat di pikiran gue, tapi gue selalu buang tuh dia jauh-jauh dari ingatan gue. Sampai pada suatu hari tiba-tiba ada orang yang gak dikenal nge-DM gue dan dia bilang, "Oi, kau apain si Anu?" Si Anu itu si cewek ya by the way. Di situ gue bingung, ini orang siapa anjir? Jadinya gue jawab, "Siapa ya?" Terus tuh orang ngebales, "Aku sahabatnya si Anu. Dia cerita kalau kau nge-PHP-in dia. Kalau kau gak suka sama dia, gak usah lah kau main-mainin hati dia." Di situ gue bingung kan, hah, mainin? Ya kali cowok seminus gue ngemainin dia. Jadi gue jawab gini, hah, maksudnya? Terus sahabatnya si cewek ini ngejelasin tuh semuanya dan juga ngejelasin alasan kenapa si cewek itu ngejauhin gue. Sebenarnya si cewek itu bukan ngejauhin gue karena dia kagak suka sama gue, tapi karena dia nggak nyangka kalau gue yang awalnya pasif tiba-tiba jadi agresif. Simpelnya hati dia belum siap lah. Gara-gara tahu ini, gue langsung tuh telepon si cewek dan ngajakin dia ketemuan di taman. Singkat cerita, keesokan harinya gue OTW kurang dari 30 menit waktu yang udah kami janjikan. Tapi pas gue lagi nunggu lampu merah berubah jadi lampu hijau, gue ngelihat ada nenek-nenek yang pelangap-pelongo. Gue mulai pengen cuekin aja karena itu juga bukan nenek gue, tapi nggak tahu kenapa hati gue ini kedorong tuh buat nolongin si nenek. Jadi gue banting stang dan jalan ke arah si nenek. Gue tanya-tanyain si nenek kan mau kemana. Jawabnya dia mau pulang. Gue tanyain jalan rumah dia kemana, tapi dianya malah kagak tahu. Tapi untungnya pas dia sebut ciri-ciri perumahannya, gue langsung tahu. Jadi gue langsung cus tuh nganterin si nenek ke rumahnya. Sesampai di rumah dia, gue ngerasa familiar sama rumah si nenek ini. Kayak pernah ngeliat gitu gue, tapi gue kagak inget pernah ngeliat di mana. Selesai gue anterin si nenek ke dalam, anaknya si nenek ini ngajakin gue ngobrol ke dalam dulu. Sampai gak kerasa hari udah sore aja. Dan mendadak gue inget kalau gue udah janji sama si